Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang uji normalitas. Itu saya sendiri Muhammad Fadila dengan NIM 230321802639. Oke, kita akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji menentukan apakah data empirik dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu, dalam hal ini distribusi normal. Jadi kita akan disajikan sebuah data, baru kita akan mengujinya apakah itu datanya berdistribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, uji distribusi normal menentukan apakah data yang diperoleh memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Nah, nanti akan dibahaskan lebih lanjut di Excel atau di SPSS. Karena ini kan kita berkaitan dengan data. Kemudian, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Dan jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, jadi inilah. Sebentar akan dibahas lebih jauh yang dimaksud dengan L hitung dan L tabel itu seperti apa. Kemudian uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Nah, jadi sebelum kita mengolah datanya lebih lanjut, kita cek dulu apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nanti akan dibahas lebih jauh di Excel ataupun di SPSS. Kemudian uji normalitas. Metode uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain beberapa metode seperti yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji Lilliefors, kemudian yang ketiga itu uji chi-square, 4 Shapiro-Wilk, 5 Anderson-Darling, keenam uji normalitas dengan Q-plot, dan yang ketujuh yaitu PP-plot. Nah, nanti kita akan bahas salah satu uji kenormalan sebuah data itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, adapun tahapannya seperti ini ya. Uji Kolmogorov-Smirnov merumuskan hipotesis. Jadi H0 sampel data berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian H1 sampel data berasal dari populasi yang ini ya. Ini ada sampel Indonesia, itu sampel data berasal dari berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Sebentar diganti ya. Kemudian menggunakan data X1 yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian menyusun tabel. Ada beberapa langkah, itu ada sampai ke 13. Untuk lebih jauh kita akan bahas di Excel dan SPSS. Dan ini mempunyai kemiripannya. Kalau misalkan di Excel kita sudah dapat, maka di SPSS juga harusnya mempunyai nilai yang sama. Nanti kita akan buktikannya. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang teori uji normalitas, maka kita akan melakukan praktek dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Namun kita gunakan terlebih dahulu yaitu menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan ada suatu penelitian tentang tinggi badan peserta didik mahasiswa, dengan sampel sebanyak 26 orang diambil secara random, diperoleh data. Jadi ini datanya ya, 162, 158 sampai 160 cm. Yang ditanyakan apakah data tersebut berdistribusi normal.
Oke, dengan alfa 5%. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai menganalisis datanya, namun kita terlebih dahulu kita ketahui bahwa data ini sudah terdistribusi normal atau tidak. Maka kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian di sini saya tuliskan XI, ya. XI itu tentang datanya ya. Saya urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu 156, kemudian sampai 170. Nah, kemudian saya tuliskan di dalam bentuk tabel, yaitu XI-nya 156 sampai 170, ya. Nah, di sini FI artinya itu frekuensi. Data angka 156 ini ada berapa banyak? Jadi FI itu kita dapat menggunakan rumus yaitu countif, yaitu diambil dari A3, yaitu semua datanya ya sebanyak 26, kemudian dengan XI, maka diperoleh frekuensinya 2. Kemudian berikutnya juga untuk data berikutnya. Nah, setelah itu frekuensi kumulatif diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari, awalnya kita tuliskan dulu 2 di sini ya. Nah, 6 itu diperoleh dari mana? Hasil penjumlahan dari 2 tambah 4. Terusnya 6. Kemudian 9 diperoleh dari mana? 6 tambah 3. Sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita mencari Fs. Fs itu diperoleh dari mana? Frekuensi kumulatif dibagi N. N ini artinya banyaknya data. Jadi frekuensi kumulatif kita ambil satu-satu. Yang rumusnya D3. D3 itu yang dimaksud 2 dibagi C14. C14 yang ini. Dan jangan lupa ditambahkan dolar ya. Supaya dikunci datanya. Dia itu tetap 26 yang akan dibagi. Misalkan untuk data kedua juga. Nanti dia akan dibagi dengan 26. Sehingga diperoleh datanya seperti ini. Nah, kemudian Z itu diperoleh dari mana? Yaitu XI dikurang X bar dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu X barnya ya. Dengan simpangan baku atau S-nya. Caranya X bar itu diperoleh dari mana? Ini ya. Rata-rata dari jumlah XI ini sebanyak 26 data. Rata-ratanya itu adalah 161,8846. Itulah X barnya. Kemudian simpangan baku itu diperoleh dari mana sebenarnya? Kalau kita lihat, ini rumusnya untuk mencari rata itu diperoleh dari menggunakan rumus STDEV, yaitu dimulai dari A3 sampai A28 yang ini juga ya. Nah, itu adalah simpangan baku. Sehingga diperoleh itu 4,023202. Jadi kita sudah peroleh X bar dan simpangan baku itu diperoleh dari mana? Dari ini tadi. Dari jumlah banyaknya data. Nah, setelah itu kita cari nilai Z-nya. Itu diperoleh dari B3, mana itu B3? Yang ini XI kan? Dikurang dengan X bar yang ini ya. Kemudian dibagi dengan S, itu simpangan baku yang ini 4,023. Jadi kalau saya ketik di sini, ya lihat. Nah, rumusnya ya. 156 dikurang 161 dibagi dengan simpangan baku itu 4,02. Jangan lupa dikunci. Nah, begitupun untuk data selanjutnya. Tinggal diturunkan. Nah, kemudian kita mencari FT. FT itu sebenarnya kita dapat melihatnya di tabel Z. Karena di Excel ini sangat mudah kita gunakan tanpa melihat lagi tabel Z, namun kita menggunakan rumus ini nomor rumusnya itu norm MSDIS. Kemudian kita ambil datanya itu yang F3 yang ini, di sebelahnya yang Z tadi. Baru kita enter. Nah, kita lihat FT-nya. Oke, setelah itu kita mencari FT. Itu diperoleh dari mana? FT dikurang Fs. Ini FT ini 0,07179 dikurang dengan Fs. Fs itu ini 0,76923. Ini kan kurang. Nah, maka hasilnya itu negatif 0,00514. Kemudian kita drag lagi sampai ke bawah. Nah, karena ini berhubung negatif, maka kita harus mutlakkan. Nah,
kita mutlakkan. Bagaimana caranya kita dapat menggunakan rumus ABS H3. Jadi tanda mutlak itu kalau di X itu ABS. Dan kita enter. Sehingga yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Nah, setelah itu, setelah kita peroleh FT dan Fs, maka di sini kita mencari nilai tertinggi. D ini kita peroleh dari mana? Yaitu nilai tertinggi dari FT per Fs. Nah, nilai tertinggi di sini adalah 0,141802. Nah, K itu diperoleh dari mana? Itu tabel Kolmogorov-Smirnov. Itu diperoleh dari mana yang ini ya? Ini datanya. Bagaimana cara melihatnya? Kan di sini tadi alfanya 5%, berarti 0,5%. Ini ya. Nah, ini berarti yang 5%. Itu 0,05. Nanti kita akan lihat datanya di 26. Ini 26. Nanti kita akan lihat banyaknya data 26 dengan alfanya tadi 5%. Sehingga kalau kita lihat di sini kan datanya sebenarnya 26. Kemudian di alfanya tadi 0,05. Maka diperoleh itu nilai 0,259. Sehingga kita masukkan di ini 0,259. Nah, sehingga hasilnya kita tulis di sini ya. D-nya tadi apa? 0,141802. Ternyata lebih kecil dari tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,259. Nah, melihat datanya ini kita bisa simpulkan jika nilai FT dikurang Fs yang ini ya. Nah, ini tadi. Tapi yang nilai yang tertinggi yang kita ambil itu lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima. Maksudnya apa H0 diterima? Itu berarti datanya itu berdistribusi normal. Nah, jika FT atau FT dikurang Fs terbesar, maka nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak, H diterima. Itu saja. Jadi kalau kita menggunakan melihat datanya, kita uji, ternyata dia penyebarannya berdistribusi normal. Nah, karena kita sudah peroleh di hasilnya ini berdistribusi normal, bagaimana kalau kita gunakan SPSS? Apakah sama hasilnya? Oke, kita cek ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Yang tadi soalnya ini tadi saya pindahkan di SPSS ya. Saya gunakan yang mana ini. Jadi ini datanya ya. Variabel tinggi. Jadi kita sudah buka ini tampilan dari SPSS. Dan kita kembali ke data awal, view. Caranya kita mengetahui nilainya yaitu dengan cara klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test. Sekarang kita menggunakan satu sampel. Kita klik satu sampel. Kemudian tingginya ini kita masukkan. Kita klik option dan centang deskriptif. Kemudian ini juga tes distribution, klik yang normal. Kita klik OK. Kita akan tunggu hasilnya. Nanti kita akan bandingkan nilainya antara SPSS dengan Microsoft Excel. Nah, coba dilihat yang ini ya. Kalau kita peroleh, kita bandingkan dengan Microsoft Excel. Nah, coba kita lihat sini ya. Nah, di sini coba kita lihat datanya 26. Kemudian di sini standar deviasinya 4,023, sama kan? Di sini juga simpangan bakunya 4,23. Kemudian nilai terkecil itu 156, sama ya. 156 dan nilai tertinggi 170. Kemudian kita lihat di sini sudah datanya 26. Kemudian rata-ratanya itu 161, sama ya. Kemudian kita lihat di sini untuk menentukan bahwa dia berdistribusi abnormal atau tidak, kita lihat di sini asim sig 2 tilet yaitu 0,673. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dia lebih besar dari 0,0
Kalau kita lihat di Excel, oke kan, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jadi kalau kita lihat di SPSS, nah tadi yang ini ya, nah ini tadi, ini kan 0,673, maka dia lebih besar dari yang ini. Tadi dari lebih besar dari 0,05, maka datanya itu dia berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian ya penjelasan pada materi uji normalitas. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.